Oke, selamat sore. Ini saya masih ditemenin Mas Agung sama Alvin, ini masih di Semarang. Kita mau lihat bekas kantornya apa nih, Mas? Bekas kantornya Enies ya, Nederland Indies Spoorweg Maskapai ya. Tapi kita mau lihat itu dulu tuh. Bekas logonya dulu ya, Genji. Bukan bekas logo tuh. Replika. Logo ISS. Ya, logo Bonbon. Yang warnanya biru. Itu ada di sana tuh. Seingatku di sana tuh, Genji. Mas, ke sana dulu dah. Lihat replika logo itu. Ada logo tuh, Mas, di belakangnya ini nih. Iya dah. Iya. Ini. Itu ada logo Bonbon nih. Mana sih Alfi? Ya, ini replika Bonbon, ini skala berapa ya? Skala 1 banding 2 nih, alias separuhnya, ukurannya separuhnya setengah dari yang asli. Replika ISS 3201, ini Jokotop. Jokotop ini Jokonya itu diambil dari nama yang ini, Genji ya? Nama yang berjasa ya? Mempreservasi, lupa logo Jokotop sama Joko Kendil. Joko Kendil ya, Joko Kendil kan ini ex Javanak itu kan? Iya. Kereta tidur ya, SAGL 9000. Nah ini skalanya 1 banding 2 ya. Jadi ini ukurannya separuhnya dari ukuran asli lokomotif. Nah, ini replikanya. Oke. Mas, kita eksplor Lawang Sewu dari mana dulu, Mas? Dari depan atau belakang dulu sini? Sini aja lihat apa namanya genteng yang pernah digunakan di gedung ini ya. Gedung ini. Oke, siap. Oke, jadi Lawang Sewu itu dibangun sebelum Perang Dunia Pertama, Mas ya? Iya. Di 1912 apa 13 ya waktu itu ya? 14 ya, 13-14 lah kalau nggak salah itu. Iya. Sebelumnya sebelumnya Tawang kalau nggak salah ya? Iya. Oh, barengan. Nah, ini kondisinya rame emang karena hari libur, hari Sabtu ya, liburan panjang long weekend gini. Ini Lawang Sewu rame kayak gini. Tuas Wesel Alkmaar ini ya? Alkmaar tuh bawahnya. Ini Alkmaar tuh. Ini biasanya ada rumah kunci juga, handle juga nih, handle pintu ya, kuncinya ini yang asli nih, bener asli. Ini kaca, kelihatan ya bedanya tuh ada. Nah, seperti ini nih, kawat anyam, kaca, engsel, lalu rumah kunci. Ini apa nih? Tuas Wesel Alkmaar. Ini masih dipakai kayak gini ya. Di Daun 9 ini masih dipakai nih kayak gini nih. Alkmaar. Udah dikunci, Mas? Iya. Terus tegelnya itu. Mana? Tegel dan dikunci. Oh, tegel. Nah, ini nih, sebentar. Jadi tahun 2009 ini mulai dipugar sampai selesai. Waktu itu direktur utamanya Pak Jonan. Nah, ini Bu Ella itu bagian divisi heritage ya, Bu Ella Jubaidi. Ini nih orang-orang yang terlibat dalam proses pemugaran saat itu. Ini ada apa ini, Mas? Ubin keramik ya. Jadi ini apa namanya, Lawang Sewu itu juga sebagai kantor pusat, percetakan tiket juga diproduksi di sini. Gambar rancangannya. Oke, Mas Agung, kita let's go lagi. Ini berarti dibangunnya tahun 1907 ya ini ya?
dibangun pertama kali tahun 1907 nih. Kalau ini sudah pengetahuan secara singkat nih. Nah. Ini ada penjelasan singkatnya nih. 1907 ini pertama kali yang di depan, terus ada 1916, 18. Ini ada gedung C. Gedung C itu yang ini ya. Nah, ini tempat percetakan tiket di sini nih. Kita coba keluar lagi. Seger nih. Ini Mas Agung sama Alvin gerahan ya, karena capek dia. Habis panas-panasan, tapi cuman saya doang yang kuat yang nggak minum. Ayo kita lanjutin lagi lah ke dalam. Gimana? Oke. Oke, siap. Loh, Mas Agung punya ini kan, punya lembar saham NIS kan asli ya? Ada. Nanti kita tunjukin. Oke, dibikin komparasi di situ tuh. Koleksi pribadi sama koleksi Lawang Sewu. Mas Agung punya total berapa sih Mas? Lembar sahamnya itu kayak yang NIS kayaknya banyak banget ya sampai dikasih orang gitu. NIS itu ada 20-an lebih lah. 20 lebih. Kalau OJS tuh 350 kan awalnya? 300 ya, 350. Paling banyak itu OJS ya? Oke, nanti kita coba masuk ke dalam sana tuh. Ruang pamernya termasuk replika logo UAP-nya tuh. Sama beberapa buku-buku kayaknya ya, yang fotokopian kan tapi ya, bukan asli kan? Mas, kita kemana nih Mas? Ke sini kan, ke samping ya? Itu nggak ada apa-apanya di situ tuh, yang di sini nih. Oh ini video Sepur Lawas. Ini kalau teman-teman datang ke sini tuh bisa duduk di sini sambil nonton video Sepur Lawas ini. Ini kurang lebih di tahun 1929 atau 37 lah ini kalau nggak salah tayangan ini. Ini isinya tentang perkeretaapian di zaman Hindia Belanda. Antara lain itu ada SJS, ada SCS. Nah ini Striker Fabrik Comal salah satunya nih. Yang itu dilayani sama perusahaan SCS Semarang Cirebon Stumrep Tegal. Yuk kita ke sana. Ininya Genji, blueprint. Cetak biru. Nggak cetak biru ini ya. Bangunan ini kan Lawang Sewu ya. Tapi ini kopian ini. Yang asli mah nggak mungkin sih. Ah ini Genji. Ini replikanya Mak Itam. Ini 1060. Yang sekarang sudah di mana tuh Mas? Sawalunto. Ini stasiun Tawang ya? Bukan Kedung Jati atau Ambarawa ini Mas? Iya nih, Kedung Jati kalau nggak Ambarawa ini. Ini? Ya ini bener nih. Nggak ada misalnya, kayaknya Kedung Jati nih. Iya, kalau nggak Kedung Jati Ambarawa nih begini-begini. Ini apa stasiun seperti ini sudah mulai ada tahun 1907. Itu stasiun Ambarawa salah satunya itu tahun 1907 dia dirombak jadi model seperti ini. Ini replika ini replika gerbong apa nih ya? CL 9000 bukan? Apaan ini? Ini CL 800 atau 400 gitu. Baynes? Kurang tahu. Oh, buatan lokal kok. Buatan lokal? Kereta aslinya? Negara yang Madiun iya. Ini jadi CR yang namanya CL tuh. Nah ini tuh yang di Bandung kalau nggak salah deh. Ini Bandung yang nyasar itu? Nyasar yang mangkrak itu ya? Kayaknya ya. Yang IL itu inspeksi. Oke. Kita lihat yang ini nih, replika lagi nih, miniatur. Ini CC50, ini salah satu logo UAP yang terakhir datang lah ke Indonesia atau ke Hindia Belanda pada waktu itu. Ini mulai tahun 1928. Ya, tuh. Ini ada Wexpur salah satunya pabrikannya. Ini aslinya yang membangun SLM ya? Swiss SLM kan? Iya, terus ini ada DD52. Ini malet terberat yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Ini digunakan di Jawa Barat. Ini ada B51. B51 itu udah pakai ini ya, apa tipe kompan ya? Genji ya? Kompan kan itu ya? Kemudian ada suksesornya B53, itu suksesornya dari B51. B51 itu masih ada di Ambarawa, B5112 itu lokomotif Sun atau Sun.
Nah ini suksesornya B51, B53. Ini digunakan untuk jalur datar, tapi terakhir itu dia beroperasi di sekitaran jalur Madiun Ponorogo. Nah, ini C52. C52 itu untuk NIS ya. Nah, ini beroperasi untuk jalur Semarang Batavia. D50. Wah, ini D50 nih lokomotif tender, dulunya untuk langsiran berat. Ya, salah satunya di Surabaya di Jawa Timur, kemudian di tahun 1930-an akhir, tahun 37 kalau salah, ini kemudian di upgrade lagi sehingga bisa untuk layanan ekspres ke antara Surabaya dan Banyuwangi. Salah satunya nih gini nih, CC10, malet kedua setelah BB10 ekspor. Nah, tapi ini juga ada beberapa pabrikan Jerman ya, saya desainnya dibuat oleh Jerman. Lalu nih D14 ini ada sekarang di Solo, masih ada satu. Ini DSM 4548 kayaknya masih ada dipajang di Museum TMI. Lalu C30 loko universal, bisa buat nanjak, bisa buat jalur datar. Ya, tapi tidak bisa terlalu cepat juga. Ini 47 unit seingat saya. Ini dirancang oleh Borsig di Jerman. Di C27 salah satu lokomotif pelari untuk jalur Batavia Kabupaten Zog sebelum elektrifikasi. Lalu ada F10 Javanik, ini pakai 6 pasang roda penggerak, ini lumayan banyak dan cukup unik ya. Ini buatan didesain oleh Hanomag pada saat itu. Mana lagi nih? Yang C24, ini C24 ini salah satu lokomotif uap tersukses yang pernah dibuat oleh Wexpoor, khususnya pabrikan Belanda ya. Ini desainnya itu bisa untuk nanjak ke antara Gemawang, Bedono sampai ke Jambu. Namun menurut data-data walaupun desainnya itu dikhususkan untuk bisa nanjak, tapi NIS sendiri memang tidak terlalu berani untuk mengoperasikan ini untuk di jalur menanjak itu, karena apalagi saat kondisi hujan ya itu gampang tergelincir karena dia tidak punya roda gigi di sini. Ya seperti B25. Makanya ini banyak beroperasi di antara Jogja, Magelang hingga Temanggung. Nah ini C15 nih secara singkat, ini adalah lokomotif buatan Wexpoor pertama yang masuk ke Hindia Belanda nih, barang ekspornya pertama nih dari Wexpoor ya, ini C15. B20 itu lokomotif pertama yang dimiliki oleh SCS, salah satunya pabrikannya itu Wexpoor, cuman ini dibuat asli rancang bangunnya itu oleh Bayer Peacock. B12 sudah banyak yang paham nih, sudah ada sejak tahun 1882-83 itu dioperasikan oleh SJS pertama kali, lalu OJS juga mengikuti. Lalu TD10 untuk jalur tram 600 mm ya di Jawa Timur dan juga di Karawang. Oke, kita lanjut lagi. Ini D5112 yang ada di Ambarawa nih, restorasi. Dulunya bukan pajangan. Ini miniatur jembatan terpanjang dari Sumatera Barat. Oh ini yang masih itu. Nah ada mas Sumatera Barat yang dulu buat angkutan batu bara itu. Nah ini salah satu koleksi buku-bukunya, tapi ini kayaknya bukan buku asli ya, kelihatan nih teman-teman bisa lihat ini bukunya kopian. Lalu ini ada nih stasiun Poncol. Stasiun Poncol itu didesain oleh Henry McLean pun ya. Henry McLean pun itu dipilih karena pertimbangannya, salah satu yang faktor utamanya adalah karena dia adalah ini menantunya Johann Theodor Gerling, salah satu direksi SCS pada saat itu. Terus kemudian dia dapat rekomendasi juga yang baik dari dosennya, Tuan Klinghammer ya, Profesor Klinghammer ya, atau insinyur sih itu. Nah Klinghammer itu yang kemudian ikut mendesain bangunan Lawang Sewu ini. Nah ini lembar saham ya mas ya? Iya. Lembar saham NIS. Mana punya Mas Agung? Mana punya Mas Agung? Mana punya Mas Agung? Ini asli punya Mas Agung ya? Asli. Nah ini yang asli punya Mas Agung. Nah ini yang koleksi Lawang Sewu mas ya? Iya. Koleksi Lawang Sewu. Ini 1000 gulden. Terus Mas Agung punya 250. Tapi tahunnya 1920. 1920. Yang ini 20, ini 1920 semua mas ya? Iya. Yang ini lebih muda mas ya? Ini sama nih 1920 juga. Iya. Ini yang ini juga ini lebih muda nih 1922. Nah jadi Mas Agung kenapa tertarik sama lembar saham kereta api?
karena lembah saham itu dokumennya sangat sulit untuk dicari ya, Ya. untuk didapatkan. Collectible ya. Collectible dan untuk mengenang sejarah di Indonesia, apalagi kereta api itu kan dibangun mulai zaman Hindia Belanda. Oke, siap. Oke, Mas Agung, ini kalau dirupiahkan satu aja ini berapa, Mas Agung? Kalau untuk untuk kolektor ya, di kalian kolektor, Mas Agung dapat satu lembar aja kira-kira harganya berapa? Aduh, off the record. Apa? Off the record. Off the record. Sampai 1 juta nggak? Ya. Di atasnya? Apa tentatif? Tentatif. Kan? Tentatif ya? Tapi bisa sampai 1 juta? Ya. Bisa ya? Ya segitulah, kalau misalnya teman-teman tertarik, ya silakan ditawar punya Mas Agung. Tapi kan sebagian kita sudah kasihkan ke Daopat. Oh iya, buat ini yang tadi ke Suster Maskapaian ya? Iya, Atau Daopat itu. Oke. Nah ini ada penjelasan sejarah kereta api Indonesia. Ini foto konstruksinya di tahun 1865 sampai 67. Ini salah satunya ada JP Bordes. Ini apa namanya itu kepala konstruksinya. Ini orang-orang Belanda ini seperti itu. Ini yang apa namanya insinyur-insinyurnya. Mungkin salah satunya ini ada JP Bordes. Ini apa namanya kulinya di orang Jawa. Jadi mereka itu orang Jawa itu tidak mau digaji secara bulanan, tapi mereka maunya bekerja jika dibayar harian. Nah, seperti ini. Jadi agak susah pada saat itu. Seksi 1 Semarang Gedung Jati. Ini halte Tanggung. Ya Mas? Yang ini Samarang. Iya Samarang Mas, yang ada di Spurlan tuh, yang udah sekarang udah tenggelam separuh kan. Ini ada ini kantor, yang ini stasiun. Nah di sisi sebelah sininya itu bengkel. Bengkel juga depo di depan-depan sini. Nah ini Semarang Station kan. Di depannya. Ini yang apa namanya, yang udah kependem kan tinggal kelihatan ini lubang-lubang angin ini. Iya. Sama ininya kalau nggak salah ini. Depan ininya nih. Ini sejak 1867. Jadi ini stasiun utama NIS Semarang ya. Itu bukan di Tawang tapi lebih utara lagi. Di Spurlan nama daerahnya sekarang. Ini pertama operasi 1867, lalu itu rute terminusnya, rute pertama di halte Tanggung. Jadi dari stasiun Samarang Station ini hingga ke halte Tanggung di tahun 1867. Oke, lanjut lagi Mas. Oke, lanjut ke sana. Kita kemana? Ke Kaca Patri itu ya? Iya. Yang ada filosofinya itu ya? Ini Mas ada foto lama nih. Lama. Nah kalau ini ISS nih 3.200 nih kayaknya. Ini masih ada logo seperti ini. Nah, ini gerbong Allen CL seri 8.000. Ini kereta Endax Express. Ini untuk apa namanya Express pertama kali di Hindia Belanda tahun 1929. Lalu ini ada untuk Aceh Tram. Ini kalau nggak salah dibuat oleh pabrikan Jerman ya kalau nggak salah ini. Hartmann atau Hanomag, saya agak lupa nih. Ini kemudian juga ada dari Dukla and Browns, itu logo untuk Aceh Tram. Ini C71, ini di Aceh juga. Ini para tentara Kenil di Aceh. Ini SS 1600 CC50. Nah, ini ada seri 1000, ini C53. Ini untuk Express Batavia Surabaya tahun 1929 ya. Ini juga nih SS seri 1000. Sekarang masih ada di Taman Mini logo seperti ini. C5317, ini C2826. Salah satu seri yang dulu pernah bawa KLB-nya Soekarno dari Batavia ke Yogyakarta tahun 46. Di sini ada DD52, logo malet terbesar dan terberat mungkinnya di Jawa, mungkin salah satunya. Nah ini B20 nih, B20 masih ada di Ambarawa. Kalau ini apa nih? Trends of Company, ini kayaknya di ini ya. Ini kayaknya di Surabaya ini. Di Surabaya. Lewat samping itu untuk lihat Kaca Patri lorong. Oh, siap kita ke sana. Oh iya. Semarang Demak. Jarang nih. Oh iya DBS ya. Nggak ada tapi kita cari di VBS ya. Minta itu aja. Apa? Pak Elko. Ah ini stasiun Bogor.
Iya benar. Ini stasiun Buitenzorg, ini punya SS, kemudian yang ini aslinya ini stasiunnya NIS yang di sini, kemudian itu jadi bengkel atau Werksplatz-nya punya SS. Ini stasiun Bandung, ini stasiun Cirebon, dan lain-lainnya ini Lawang Sewu. Ini gedung di kantor pusat Tegal SCS. Ini nggak tahu nih, ini punya DSM mungkin dia. Di sini nih, agak lupa yang ini. Ini head office, oh ini di Bandung. Apalagi Mas Agung, kita lihat kaca patri. Kita lihat sini dah, depan situ nggak bisa. Sini, sini. Ini dalamnya. Jadi kita kan boleh kan, yang ke tangga situ aja Mas. Kita ke parkir sini aja nih, kita ke samping aja lihat ya, dari samping aja, biar nggak ngalangin orang foto. Nah, jadi kaca patri ini tuh ada artinya dan filosofinya. Untuk kaca patri yang di sebelah, tapi sebelumnya ini dibuat oleh ini ya, oleh seniman bernama Johannes Loresa Schouten. Itu terdiri dari 4 bagian itu ya. Ini ada yang satu ini, 1, 2, 3 di bawah, 4 yang kanan. Ini masing-masing mempunyai arti. Itu bagian kirinya itu terdapat gambar-gambar daun ya. Nah, ini gambar-gambar daun seperti itu bermakna keragaman flora dan fauna di Pulau Jawa yang dieksploitasi dan dianggap menggunakan kereta api menuju pelabuhan dan dijual untuk kepentingan Belanda. Nah, ini ada gambar-gambar flora ini nih. Nah, itu ada dewi-dewi seperti ini, daun-daun kayak gini, ada kereta apinya. Nah, itu ada itu. Terus yang di kanan tuh ini nih, kanan tuh mana? Mana sih yang kanan tuh? Ini nih. Itu masing-masing punya arti. Itu yang tulisan bagian kanan tuh menggambarkan keadaan kota Semarang dan Batavia kan, dua kota ini itu apa namanya? Kota pelabuhan yang sangat penting. Jadi dan juga dilayani oleh NIS pada masanya. Itu antara NIS itu punya jalur antara Buitenzorg hingga ke Batavia. Itu nama sekarang Buitenzorg itu jadi Bogor, nah Batavia itu jadi Jakarta. Jadi memang digambarkan oleh NIS 2 kota itu. Walaupun Surabaya juga sebenarnya juga dilayani oleh NIS, tapi kemudian mereka itu memilih 2 kota ini untuk digambarkan di kaca patri ini. Lalu yang tengah itu terdapat apa tuh namanya? Kaca patri tengah atas itu gambaran kota Semarang sebagai pintu maritim. Pintu maritim menuju Pulau Jawa, kota kedua terbesar. Kedua kota tersebut merupakan pelabuhan besar yang menjadi pintu utama untuk aktivitas maritim bagi kepentingan Belanda. Nah, itu ada artinya. Nah, yang paling terkenal itu ada ini nih, kaca patri yang di yang di bawah nih. Yang ada Dewi Fortuna di sebelah kiri. Itu kalau nggak salah Dewi Fortuna itu dalam mitologi Romawi itu sebagai dewi keberuntungan ya, makanya bahasa Inggris itu untung itu fortune seperti itu. Juga ada yang sebelah kanan itu Dewi Venus. Dewi Venus nih, ini yang sebelah kanan yang biru itu sebagai dewi kecantikan dan cinta kasih dalam mitologi yang sama untuk bangsa Romawi ya. Jadi kesimpulannya tuh suluhan lukisan yang terdapat di kaca patri dalam bangunan Lawang Sewu itu adalah ini ya, digambarkan sebagai inilah hal-hal yang menjadi tujuan NIS dan apa yang mereka dapat dari operasional mereka ketika menjalankan kereta api di Hindia Belanda, yaitu khususnya untuk di Jawa ya, karena NIS cuman operasional di Jawa. Nah, ini dulu yang bawah ini tangga utama. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman itu lihat ada berandanya. Nah, ini area bangunan pejabatnya di sini. Nah, itu yang di depan itu kalau nggak salah itu kantor dari kepala eksploitasi NIS atau kepala layanan. Direkturnya di sini nih berkantornya. Mas Agung, gimana ini untuk berapa kali Mas Agung pernah ke Lawang Sewu? 2 kali kalau nggak salah. 3 kali ini. 3 kali sama ini ya. Gimana Mas? Sekarang lihat Lawang Sewu itu udah jauh berbeda kesannya. Kalau dulu kan kesannya kan agak-agak gimana ya? Terus kemudian tidak terawat. Alhamdulillah sekarang sudah terawat dan memang
diperuntukkan untuk wisata ya, salah satu wisata destinasi wisata di Kota Semarang. Iya, yang ada nilai arti edukasi ya. Edukasinya. Iya, siap. Apalagi apa namanya? Saya sendiri juga punya koleksi lembar saham NIS. Bukan 3 varian, sebenarnya ada beberapa varian yang saya punya, lebih dari 4 kayaknya. Lebih dari 4 lembar? 4 lembar varian ya, variasi sahamnya. Oh, 4 lembar variasi. Bukan kuantitinya, bukan jumlahnya. Tapi beberapa di atas 4 variasi. Cuman ada beberapa yang nggak bisa saya bawa karena itu sudah saya pikir. Oh, yang buat pameran itu ya beberapa waktu lalu ya. Ya juga tadi sempat nyumbangin kan Mas ke kantor Daop 4 ya? Ya tadi untuk ini penguatan sejarah juga di situ ya. Gitu, siap-siap. Tadi ada semoga itu akan menjadi semakin menguatkan sejarah kantor Daop 4 sebagai dulunya pernah dipakai oleh suster Maskapijen ya. Maskapayen ya. Ya dulu 4 apa namanya? Sister company ya, SJS, SDS, SJS sama OJS. SJS, SDS, SJS sama OJS. OJS. Jadi apa tuh namanya? Sister company itu ada 4 perusahaan tram yang terkenal ya, yang beroperasi di Jawa Mas ya. Oke, jadi kita mau kemana lagi Mas? Kita mau lihat logo yang depan itu Mas ya? Iya. Yang C2301 itu ya? Iya. Yang bikinan Hartman. Nah itu tuh, ada Alvin biasa. Ini Alvin mau jadi YouTuber kondang sepertinya. Ini dia teman tapi sekarang jadi lawan kayaknya. Aduh. Mau jadi YouTuber. Saya doain. Mas Alvin, nama channelnya apa ya Mas? Wonderful Railway. Wonderful Railway. Itu kontennya tentang apa? Kereta api maksudnya kayak bagaimana? Kan kalau saya sejarah, kalau kamu apa? Macam-macam. Oke, siap. Ayo kita ke depan lihat logo. Ayo. Oke. Mas Agung, kita bangkit berdiri. Kirain kemana kok nggak ada? Biasa ngapain lagi kita gitu. Ngilangnya ke ini. Iya. Oke, kita akan ikutin Mas Agung di depan untuk lihat lokomotif. Lewat sana Mas. Gambarnya Dewi Venus sama Dewi Fortuna. Dewi Fortuna sebelah kiri, yang biru Dewi Venus. Dewi kecantikan itu Dewi Venus, Dewi Fortuna itu Dewi keberuntungan. Mitologi Romawi. Nah, ini sebenarnya Lawang Sewu tuh karena saking banyaknya pintu. Ya, Lawang Sewu karena itu sebenarnya itu cuma ibarat aja sebenarnya. Cuman kalau dihitung ada 900 ya? 1000 nggak ya? Nggak ada Mas. Oh iya, fun fact ya, NIS dulu itu apa namanya, pegawainya semua laki-laki. Nah kalau misalnya teman-teman itu pernah ke toilet ke sana, itu isinya urinoirnya itu dibuat dari porselen. Nah nggak ada pegawai laki-laki. Ya Genji ya, nggak ada pegawai laki-laki, nggak ada pegawai perempuan kan? Iya. Makanya toiletnya segede gini tuh, cuman ada urinoir. Indah banget nih senja di Semarang. Loh, Mas, sana loh, kanan. Oke. Ini kayak semacam ada kayak berandanya gitu. Jadi kantor yang di sebelah situ tuh langsung nyambung ke ini. Apa namanya tuh? Ruang kepala ini ya di situ tuh, di kantornya. Jadi dari sana, dari kantornya dia itu bisa lihat langsung pemandangan keramaian Semarang. Dulu mobil-mobil pejabat tentunya berhentinya di sini ya, lalu langsung masuk ke 3 pintu utama ini, salah satunya aksesnya langsung masuk naik ke tangga yang ada kaca patri ya tadi. Nah di depan ini nih C2301, ini buatan Hartman kan ya Genji ya? Hartman ya? Betul ya? Sasis mesin pabrik Ritz Hartman. Ini buatan Hartman C2301. Ini mesin jahit bukan? Mesin jahit ya? Ini gerbong apa sih? PR ya? Ini buat residu apa air ya? Buat air ya? Jadi kalau misalkan nih operasional jauh kan, dia kan tendernya ini tidak bisa menggendong kapasitas air yang banyak. Makanya itu dia ditandemkan dengan gerbong PR ini yang kemudian bisa mengangkut air lebih banyak. Sebenarnya itu ada pipanya yang kemudian itu akan tersambung dengan lokomotif ini. Ya, ini nanti kemudian airnya itu akan tersalur. Jadi apa namanya? Bisa menunjang jika ini dipakai untuk jarak yang lebih jauh. Andai kata ya,
seperti itu. Itu pernah dilakukan untuk Kenji, yang dipakai Gundi Surabaya itu C24 ya? Punya NIS ya? Yang dipakai beginian nih? C20. C24. Yang buat Secang Parakan terus Jogja itu. Oh, Secang Parakan. Iya, terus dibuat ini kan akhir 30 ada fotonya kan di Semraksi itu C24 ya? Iya. Dipasangin begini kan? Dibikinnya di Balai Yasa Pengok ya? Pengok. Satu lane Gundi Surabaya kan sumber airnya seingatku ya. Iya, dikit. Susah. Jadi pada pakai tender-tender gini. Gini ya, bikinan kan itu? Bisa, iya. Bikinan Pengok ya. Ya, Pengok ya? Pengok Semarang. Iya. Ya jadi gitu tuh. Ini ada bogi bagian roda-rodanya nih. Lihat ada ini SS tahun 1910, lalu itu juga beda lagi. Itu tahun 1917. Mungkin kalau saya kesana lagi itu beda lagi. Ini bagian apa sih Kenji? Bogi ya? Bukan. Ini bagian apa sih? Yang ini? Hah? Oh ya, aspot ya. Ya ampun, aku lupa terus. Nah ini ada tulisan nih, mungkin ini MRI itu maksudnya Manggarai. Nah ini, sana kosong, C2301. Coba lagi balik ke sisi yang sana. Mana sih ini? Oh ini nggak ada ininya. Perasaan dulu ada ini ya, ada penjelasan sejarahnya dikit ya tentang loko ini ya. Tapi nggak tahu nih, kayaknya udah nggak ada ya. Lupa kayak itu. Nah, coba kita lihat interior kabinnya. Kabinnya ini buat teman-teman yang belum sempat ke Lapang Sewu. Nah ini saya wakilin dulu nih. Nah ini bagian firebox atau peti apinya. Di sini ya, ini nggak pakai apa nih? Nggak pakai model belper ya kayaknya. Makanya dia memundur kayak gini. Ini ada ininya. Apa sih namanya nih? Plat produksinya atau pabrikannya, plat kerjanya seperti ini dari pabrikan. Nah ini masih bisa dibuka nih, apa namanya, pintu tungkunya atau itunya. Ini lampunya lampu tambahan. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu bagian lokomotif uap, nah yang menonjol dua itu namanya valve gear atau katup pengaman. Ini setelan lokomotif uap itu biasanya tekanannya 12 atmosfer. Namun ketika tekanannya itu sudah mencapai lebih dari 12 atmosfer, kemudian valve gear ini katup pengamannya itu akan secara otomatis terbuka terus membuang uap, kelebihan uapnya itu. Nah, kalau ini namanya steam dome atau kubah uap. Jadi ketika air itu sudah dimasak lalu mendidih, nah uapnya itu nanti akan disalurkan ke atas ini, lalu kemudian itu akan didistribusikan itu ke bawah sini. Itu dalamnya tuh ada pipa-pipanya, lalu masuk ke bagian ini piston ini untuk kemudian dia bisa nendang bagian apa namanya ini, batang-batang penggerak ini nih. Nah ini tipe C itu pakai 3 pasang roda penggerak seperti teman-teman bisa lihat di sini. Tuh, inilah barang Jerman ya, sesuai dengan plat pabrikannya nih di atas kubah uapnya, dibuat oleh Rich Hartmann atau Sachs Maschinen Fabrik. Ini Jerman tentunya, 1908, nomor produksinya, nomor pabrikannya 3164. Oke, ya Mas Agung, apalagi bisa dieksplor dari sini? Sudah habis dari sini? Toilet, kita ke toilet nih. Oke, siap. Genji, kita ke toilet. Lihat toilet yang mewah gitu. Oke. Ini lagi jadi YouTuber, tapi YouTuber tidak ngomong, YouTuber bisu ya. Kayak zaman-zaman kolonial, dia sangat meresapi sekali zaman-zaman kolonial. Nggak ada itunya. Nggak ada suaranya. Kalau nggak nanti di-dubbing dengan suaranya yang sangat laki-laki. Coba suaranya satu, tes. Apa
Nah, di atasnya itu tuh yang batu hitam itu, bentar, saya terangin dikit mungkin kelihatan. Itu masih ada, aduh, nah itu masih ada ya. Itu roda sayap dan di atasnya itu ada semacam kayak ukiran gitu yang biasanya tuh ada di candi. Cuman saya agak lupa nih namanya. Yang itu ya, itu udah sesuai dengan lambangnya, perusahaan kereta yang ada di Jawa. Jadi sesuai dengan kultur di mana Eneas ini beroperasi. Uri-uri nih asli nih dari porcelain. Ini nama perusahaannya yang bikin ini wastafel ya. Dari porcelain nih asli. Nah ini yang asli nih, yang ini nggak dipakai kayaknya. Ini apa namanya, ini asli urinoirnya. Kalau dulu pegawainya banyak laki-laki, tentunya dipasang urinoir kayak gini. Ini urinoir asli. Perusahaannya ada Adaman ya namanya. Pak, permisi nggak Pak? Mau lihat ini yang lama lah, nggak apa. Oke. Urinoirnya lebih apa namanya nih, lebih panjang daripada urinoir yang dipakai di era modern sekarang. Kalau modern sekarang kan lebih apa namanya, lebih efisien ya, bentuknya kecil seperti itu. Kalau ini bablas sampai dia ke bawah. Jadi memang bentuknya tuh benar-benar artistik banget, dipikirin dalam banget. Oke. Pak.